tulang hitam. Kok bolong-bolong? Ya begitu model. Masalahnya apa? Kok bolong-bolong? Ini baru dapat nih satu hari ceritanya cuma gini dapatnya. Berarti langsung dijual kah? Atau gimana kalau misalnya dapat yang Ini segini-segini? langsung dijual nih. Langsung dijual. Kenapa nggak dikumpulin dulu Pak biar banyak? Dijual langsung nih untuk modal hari-hari kan kalau dikumpulin nggak ada punya modal untuk cari lagi nih untuk makan. Mendulang intan memang sangat tergantung peruntungan. Bila nasib baik, galuh didapat. Namun bila tidak, para penambang lebih sering menjual pasir dan batu kerikil. Nasib baik sempat menghampiri kelompok Sarkawi dan Jahir. Januari lalu, mereka menemukan intan 9 karat dan laku dijual seharga 300 juta rupiah. Selama 20 tahun lebih berburu intan, Jahir dan kelompoknya baru sekali itu ketiban rezeki nomplok. Setelah dipotong sana-sini untuk biaya operasional, masing-masing orang membawa pulang uang 10 juta rupiah. Itu semua penghasilan bisa dapat segitu nggak Pak? Ya, Nggak bisa, nggak nyampe segitu. Kalau nggak ada yang penghasilan ya kurang lebih 500.000 lah satu bulan. Itu 500.000 kalau Itu udah nggak pasti juga tuh. nggak pasti juga. Uang sebesar itu sangat berarti bagi keluarga Sarkawi. Namun, ia harus merelakan separuh dari pendapatannya untuk membayar hutang. Jatah itu merupakan penghasilan terbesar bagi kelompok Sarkawi. Berpuluh tahun mendulang intan, baru kali ini bisa merasakan kilaunya. Kadang ada bagian yang 50, kadang 30. Bisa lepas nang kalau sing bagi kan bisa juga. Nah. Kalau kayak misalnya yang kayak Pak Awi yang nggak nyambi jadi tani, misalnya tidak ada cadangan beras, kalau pas nggak dapet intan gimana Bu? Iya, utang lu sama saudara kan, duitnya kalau beras. Masih ada yang mau saudara yang itu ya? Alhamdulillah. Tapi Ibu cerita sama teman-teman di sini, istri pendulang juga mereka memang sudah sehari-hari siap ya, maksudnya memang kayak gitu Kalau resikonya. ada siap sudah misalnya. Hmm. Kada bingung lagi gitu nah. Kalau orang kada sandulang masih bingung kalau nya kada tuh kayak apa cara makannya. Nah, kalau sudah orang sini ada di sini sudah kayak itu biasa aja. Pendapatan yang dikantongi para pendulang intan sesungguhnya tidak sebanding dengan peluh dan tenaga yang mereka curahkan. Dan hasilnya bahkan mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup satu hari. Namun mereka mengaku tidak ada pilihan, sebab rata-rata penambang ini hanyalah lulusan bangku sekolah dasar. Sahriyadi misalnya, untuk menghidupi keluarga, memilih untuk menambang konvensional sendirian. Ia memanfaatkan sisa bahan cucian tanah dari lokasi-lokasi bekas pendulangan. Selain mendulang intan, ia juga membuka warung di lokasi ini. Namun usaha warungnya pun lebih sering nombok ketimbang untung. Kadang-kadang 1 minggu bisa jual ndak ada yang bawa uang. Sampai 1 minggu nggak dapat Iya, ini dijual emasnya aja kadang-kadang 10.000, 15.000 emasnya. Kadang dapat emas tapi Coba yang ini sebulanan nggak ada lagi. Bapak hidupnya Dapat. gimana? Nah. Nggak pengen cari kerjaan lain Pak kalau misalnya susah dapat intan kayak gini. Iya, bisa jual cari bangunan, bangunannya nggak ada juga Mas. Gawi di perusahaan, kadang nerima nggak ada bisi apa surat-surat sekolah, lulusan sekolah tuh nah ijazah kan namanya. Bapak lulusan apa? Enggak, lulusan SD aja. Lebih dari setengah penduduk Sungai Tiung menggantungkan hidup dari mendulang intan. Tua muda menjalani kegiatan yang sama demi asap dapur tetap mengebul.
Hingga setengah abad zaman berganti, bumi Cempaka masih terus dikeruk intannya. Kalau berbicara menurut data, Desa Sungai Tiung beserta dengan Desa Cempaka ini masuk desa dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi di Kecamatan Cempaka. Bisa dibilang jauh dari image Intan yang mendatangkan kemakmuran. Ironis kan? Provinsi Kalimantan Selatan dikenal dengan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Selama ini, roda ekonomi digerakkan oleh tambang. Sebagian besar masyarakatnya begitu tergantung dengan bahan galian dari perut dan permukaan bumi. Termasuk intan yang kilaunya begitu banyak digandrungi orang. Namun fakta di balik itu, nyatanya belum bisa menyejahterakan masyarakat tempatan. Menjadi lingkaran setan, kemiskinan tak berakhir. Alam memberikan segalanya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Namun namanya sumber daya alam suatu saat toh pasti akan habis. Perlu difikirkan bagaimana pemanfaatannya secara bijak agar dapat berkelanjutan dan pastinya menyejahterakan masyarakat. Metro TV, knowledge to elevate.